Selamat Hari Sabat dan salam sejahtera bagi seluruh pemirsa dan umat-umat Tuhan yang telah bergabung di ibadah Vesper online Gereja Masehi Advent Hari ke-7 daerah Jawa kawasan Tengah. Ibadah kita pada malam ini dilayani oleh Jemaat Eklesia Semarang, dan yang akan membagikan firman Tuhan adalah Pendeta Yusak Sugianto sebagai Gembala Jemaat Eklesia. Marilah kita beribadah di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada acara streaming Vesper pada malam hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang Kau telah limpahkan kepada kami sepanjang 6 hari yang lalu sampai pada saat ini, sehingga kami keberkatan dengan tidak kekurangan suatu apa. Tuhan Yesus, kami memohon di hadirat-Mu agar Bapak Pendeta Yusak Subagianto yang akan membawakan firman-Mu, Engkau berikan ingatan yang tajam akan segala firman yang akan dia sampaikan. Biarlah itu seturut dengan firman-Mu. Bapa,
kami berdoa juga untuk semua peralatan yang kami gunakan pada saat ini, dari masalah-masalah internet, YouTube, maupun Facebook. Biarlah Tuhan berikan kondisi yang baik, sehingga segala peralatan ini akan dapat menunjang, menyampaikan pekabaran 3 malaikat, firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa juga untuk para pemirsa, para pendengar, para Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mengikuti perbaktian kita pada malam hari ini. Kiranya damai sejahtera-Mu Engkau anugerahkan kepada mereka. Engkau berikan kepada mereka pengertian, hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu, agar segala firman yang didengar bukan hanya dapat dimengerti saja, tetapi dapat dilakukan, dihidupkan dalam kehidupan mereka masing-masing, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mendengar seru doa kami, menjawab seru doa kami, dan mengabulkan permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Segala perkara ini kami mohon hanya di atas nama Yesus, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Lampu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105.
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Salam, salam sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bagi saudaraku, dimanapun saudara sekarang berada, semoga damai sejahtera, kasih karunia dari Yesus Kristus menjadi bahagian kita sekalian. Saya berdoa semoga kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semuanya. Malam hari ini, sebelum kita belajar firman Tuhan dan merenungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita tunduk kepala, bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami rindu untuk menerima kebenaran firman. Urapilah hamba-Mu, urapilah kami semua ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman kebenaran akan menolong kami dan membawa kami lebih dekat kepada Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita pada malam hari ini adalah penghalang dirubuhkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tentu kita mengetahui tembok Berlin yang ada di Jerman. Tembok Berlin adalah sebuah tembok yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat dikuasai oleh Amerika dan sekutunya, sedangkan Jerman Timur dikuasai oleh Uni Soviet. Namun pada tahun 1989 hingga 3 Oktober 1990 ada upaya-upaya untuk meruntuhkan tembok Berlin. Kita tahu bahwa tembok Berlin ini didirikan oleh karena kepentingan politik yang terjadi pada saat itu antara Uni Soviet dan juga Amerika dan Jerman Barat. Dan akhirnya pada tahun 1089 tembok Berlin mulai diruntuhkan. Ada yang berusaha dengan melubangi tembok itu dengan palu, dengan usaha mereka yang begitu luar biasa. Mereka ingin kembali ke Jerman Barat. Dan hingga tahun 1990, tepatnya tanggal 3 Oktober, tembok Berlin mulai ataupun diresmikan atau disahkan untuk diruntuhkan. Hingga akhirnya tahun 2009, tembok Berlin
yang memisahkan antara Jerman Barat dan Jerman Timur sudah tidak ada lagi. Namun saudaraku, apakah saudara menyadari bahwa saat sekarang kita hidup ini ada banyak tembok-tembok yang menghalangi kita? Tembok sosial, status sosial, tembok antara karyawan dan atasan, tembok yang membatasi antara orang miskin dan orang kaya. Dan pada saat Yesus melayani bersama murid-muridnya, Yesus melihat, menemukan ada tembok yang menghalangi. Tembok yang akan menghalangi firman kebenaran yang harus disampaikan ke seluruh dunia. Saat itu, tembok penghalang itu adalah bagaimana orang-orang Yahudi menganggap orang-orang atau bangsa lain di sekitar mereka sebagai bangsa yang kafir, yang tidak layak untuk menerima kasih karunia dan keselamatan dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah nenek moyang mereka. Sehingga itulah yang menjadi penghalang bagi Injil kebenaran yang harus disampaikan ke seluruh dunia. Bahkan saudara tahu, orang Yahudi menganggap ataupun memandang begitu rendah orang-orang non-Yahudi, sehingga mereka mengatakan mereka ini seperti binatang. Saking mereka menganggap rendah bangsa-bangsa kafir yang ada di sekitar mereka. Malam hari ini kita akan melihat bahwa Yesus merubuhkan penghalang, tembok penghalang antara orang Yahudi dan bangsa kafir yang ada di sekitar mereka. Yang menjadi latar belakang firman Tuhan pada malam hari ini, saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28, atau kisah ini dicatat pula oleh Markus dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 30. Ketika Yesus dan murid-muridnya beristirahat dalam pelayanan yang dilakukan di Genesaret, datanglah orang-orang Farisi dan ahli Taurat kemudian mempersalahkan murid-murid Yesus yang pada saat itu sedang makan. Orang Farisi dan ahli Taurat berbicara kepada Yesus, menegur Yesus. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat? Mereka makan tanpa cuci tangan. Saudaraku, lihat bagaimana orang-orang Farisi dan orang Yahudi mencari kesalahan demi kesalahan dari Yesus dan juga murid-muridnya yang mengikutinya di dalam pelayanan. Mereka tidak senang dengan pelayanan yang Yesus lakukan bersama murid-muridnya. Murid-murid yang pada saat itu makan tanpa membasuh tangan dianggap melanggar adat istiadat. Namun dalam diskusi itu, dalam perdebatan itu, Yesus menegaskan kepada orang Farisi dan orang Yahudi, ahli Taurat, bahwa makan tanpa cuci tangan tidak menajiskan orang. Justru Yesus menegur orang-orang Farisi yang di dalam kehidupan mereka, dalam perkataan mereka, dalam perbuatan mereka telah menajiskan diri mereka. Yesus mengatakan, makan tanpa cuci tangan tidak menajiskan, namun perkataan, perbuatan yang timbul dari hati dan pikiran seseorang, itulah yang akan menajiskan orang tersebut. Dan untuk menghindari perselisihan ataupun perdebatan itu yang dicatat dalam Injil Matius pasal 15 ayat 1-20, Yesus menyingkir, pindah, menghindari orang-orang Farisi supaya tidak terjadi perdebatan antara mereka. Lalu Yesus pergi menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Saudara tahu, Tirus dan Sidon adalah salah satu kota yang terletak di Lebanon Selatan sekarang ini. Kita tahu bulan yang lalu Lebanon, tepatnya di kota Beirut, terjadi sebuah ledakan yang dahsyat yang terjadi di pelabuhan, yang dianggap sebagai ledakan yang sama seperti bom
Nagasaki dan Hiroshima yang terjadi di Jepang. Saudaraku, Tirus dan Sidon bukanlah wilayah Israel. Mengapa Yesus harus menyingkir ke Tirus ataupun Sidon? Yesus mengetahui bahwa ketika Yesus dan murid-murid itu menyingkir dari wilayah Israel, maka orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat, mereka tidak akan bisa memperdebatkan persoalan adat istiadat ataupun keagamaan kepada Yesus. Dan Yesus mencari tempat yang aman agar tidak terjadi perselisihan. Namun Yesus juga mengetahui bahwa di daerah Tirus ada banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di tempat itu, di dalam menjalankan bisnisnya, di dalam menjalankan usaha dan pekerjaannya. Sehingga dia datang ke Tirus, dan ketika itulah Yesus bersama murid-muridnya sedang beristirahat dari perjalanan dari Genesaret ke Tirus, ya lebih kurang jarak tempuhnya beberapa kilometer, sehingga Yesus beristirahat di sebuah rumah. Namun ketika Yesus sedang beristirahat bersama murid-muridnya, datanglah seorang wanita, seorang perempuan berkebangsaan Yunani, dan dia berseru, "Guru, tolonglah aku." Sebenarnya ketika perempuan ini akan datang kepada Yesus, dia tahu bahwa dia adalah orang Kanaan yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai bangsa yang kafir. Namun dia datang untuk memohon kepada Yesus, memohon belas kasihan Yesus. Walaupun banyak tantangan, rintangan, penghalang yang ada di hadapannya. Namun perempuan Kanaan ini tidak mempedulikan pembatas yang ada pada saat itu. Dia sebagai orang kafir di pemandangan orang-orang Yahudi, sehingga dia tidak layak untuk datang kepada Yesus, untuk memohon kemurahan Yesus, untuk memohon kesembuhan bagi anaknya yang satu sedang sakit. Perempuan Kanaan itu menerobos semua penghalang yang ada di hadapannya. Dia tidak peduli apa yang akan terjadi, walaupun ia akan dihina, diusir. Dia berteriak memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sikap perempuan Kanaan ini membuktikan sebuah perjuangan seorang ibu bagi anaknya ataupun bagi keluarganya. Tentu halnya ini akan terjadi juga kepada ibu-ibu yang ada di rumah. Bila mana anakmu sedang sakit, saya percaya seorang ibu akan berusaha dengan sekuat tenaganya untuk membawa anaknya ke dokter untuk berobat supaya anaknya segera mendapat pengobatan, perawatan, dan kesembuhan. Kemarin malam kami pun membawa anak kami. Ketika anak kami itu jam 10 malam dia sakit, dia tidak sadarkan diri, lalu kami bawa ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan dari rumah sakit dan juga pelayan dari dokter. Saudaraku, seorang ibu pasti akan melakukan apa saja bagi anaknya, bagi keluarganya, yang merupakan satu kerinduan bagi seorang ibu, yaitu kesembuhan untuk anak-anaknya. Wanita Kanaan yang datang kepada Yesus tidak menghiraukan pembatas-pembatas yang ada di hadapannya. Di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 22, ia berseru kepada Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saudaraku, wanita ini, perempuan Kanaan ini memohon belas kasihan dari Yesus. Bahkan saya boleh katakan dia setengah berteriak kepada Yesus, "Tuhan, anak Daud, sembuhkanlah anakku, dia sedang menderita di rumah." Saudaraku, wanita ataupun perempuan Kanaan yang berusaha memohon belas kasihan kepada Yesus, dan dia hanya berharap kepada Yesus. Namun dia menghadapi satu hal yang tidak
dia sangka-sangka dari seorang yang dikenal baik, dari orang yang bijaksana, dari Yesus yang dia harapkan untuk menyembuhkan anaknya. Yesus seakan-akan tidak mempedulikan dia. Dia cuek, dia tidak menjawab sedikit pun. Dia seakan-akan tidak mendengarkan. Sambil berjalan, dia berlalu. Namun, oleh karena wanita ini berteriak terus kepada Yesus, memohon kepada Yesus, maka murid-murid Yesus dalam ayat yang ke-23 menyuruh Yesus agar Yesus mengusir wanita ini. Murid-murid berkata kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Saudaraku, lihat apa yang ditunjukkan oleh murid-murid Yesus dan juga Yesus. Tentunya Yesus dan murid-muridnya mengetahui bahwa saat itu ada tembok penghalang antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Dalam hal ini, Yesus dan murid-muridnya adalah orang Israel, orang-orang Yahudi. Sedangkan perempuan Kanaan ini adalah bangsa kafir yang tidak layak untuk menerima kasih karunia, kemurahan, dan keselamatan dari Yesus. Dan Yesus sebenarnya tahu apa yang terjadi, apa yang menjadi keadaan dan kebutuhan perempuan Kanaan itu. Yesus tahu dia membutuhkan pertolongannya. Namun Yesus tidak serta-merta menyambut dan melihat dan memenuhi keinginan dari perempuan Kanaan ini. Yesus ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa ia sebenarnya tidak membeda-bedakan atau menganggap rendah siapapun, termasuk perempuan Kanaan yang datang kepadanya. Walaupun perempuan itu dianggap orang kafir, orang rendahan, dan orang-orang Yahudi menganggap mereka itu seperti binatang, seperti anjing. Namun Yesus ingin menyatakan kasih kemurahannya di hadapan murid-muridnya, bahwa Allah tidak membedakan siapapun. Apakah bangsa, agama, suku, dan budaya, Yesus, Tuhan, tidak pernah membeda-bedakan orang. Namun Yesus memuji iman dari perempuan Kanaan ini. Yesus menjawab dalam ayat yang ke-24, Matius 15 ayat 24. Yesus menjawab, "Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel." Yesus kembali memberikan sikap dan jawaban yang menyakitkan hati perempuan Kanaan. Dia menyatakan dirinya bahwa dia hanya mau melayani umat-umat Israel yang hilang. Namun saudaraku, apa yang terjadi? Wanita Kanaan ini justru semakin berusaha memohon belas kasihan dari Yesus. Perempuan Kanaan tersebut tidak putus harapan walaupun Yesus tidak menganggapnya. Bahkan ketika Yesus sepertinya menolak kehadiran dan permohonan, perempuan Kanaan itu justru semakin berharap hanya kepada Yesus. Di dalam ayat 24, dia berkata sambil berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Namun saudaraku, apa yang terjadi? Apa yang didengar oleh perempuan Kanaan ini? Dalam ayat yang ke-26 Yesus menjawab, "Tidak patut roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing." Saudaraku, anak-anak yang dimaksud di sini adalah umat-umat Tuhan, orang-orang Israel. Dan anjing yang dimaksud di sini adalah perempuan Kanaan, orang kafir yang dianggap rendah oleh bangsa Yahudi. Dalam hal ini Yesus tidak menganggap wanita itu sebagai anjing, tetapi Yesus hanya menjelaskan orang-orang Yahudi itu menganggap mereka rendah, seperti binatang, seperti anjing. Dan hal itu ternyata diketahui oleh perempuan Kanaan ini, sehingga dia tidak merasa sakit hati ataupun putus asa atau kecewa terhadap perkataan Yesus. Justru wanita ataupun perempuan Kanaan ini menjawab dengan segala kerendahan hatinya. Dia berseru kepada Yesus. Dia merendahkan hatinya serendah-rendahnya di hadapan Yesus. Dia berkata, "Benar Tuhan, namun aku yang dianggap anjing itu
makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Saudaraku, jawaban yang luar biasa dari perempuan Kanaan ini. Dia tidak membela dirinya. Aku ini manusia. Aku ini layak untuk menerima kasih karunia dan keselamatan. Tetapi justru perempuan Kanaan ini merendahkan hatinya serendah-rendahnya di hadapan Yesus, di kaki Yesus. Dia memohon, biarpun aku anjing, aku tidak mengambil roti yang dari meja Tuhan. Tapi dia hanya mengambil remah-remah yang jatuh ke lantai untuk dinikmati. Saudaraku, apa yang menjadi respon dari Yesus terhadap iman perempuan Kanaan? Dalam ayat yang ke-28, Yesus menjawab, "Hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin, saudaraku. Iman dari perempuan Kanaan yang dianggap rendah, yang menjadi orang rendahan bagi bangsa Yahudi dan dianggap seperti anjing, binatang yang menjijikkan, yang najis. Namun oleh karena iman percayanya, oleh karena keteguhan imannya, dia menerobos semua penghalang yang ada pada saat itu. Tembok yang memisahkan antara orang Yahudi dan bangsa-bangsanya sebagai bangsa kafir. Dia tahu ada Yesus yang akan menolongnya, yang akan meruntuhkan tembok penghalang bagi umat Allah dan bagi orang-orang kafir yang ada di sekitarnya. Melalui peristiwa yang terjadi di Tirus pada saat itu, antara Yesus dan perempuan Kanaan yang memohon belas kasihan, kesembuhan, mujizat bagi anak perempuan yang sedang sakit. Yesus menunjukkan sekaligus meruntuhkan tembok penghalang yang selama ini dibangun oleh orang Yahudi terhadap orang kafir yang ada di sekitar mereka. Sehingga murid-murid yang mengikuti Yesus menyaksikan, melihat begitu luar biasa kasih kemurahan Allah yang diberikan kepada perempuan Kanaan, yang mereka ketahui perempuan ini tidak layak untuk menerima kasih karunia, kemurahan, keselamatan dari Allah nenek moyang mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui kisah ini kita mendapatkan satu pelajaran yang sangat berharga. Bukan hanya kepada murid-murid, tapi untuk kita sekarang ini, bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Agama apa? Kita tidak boleh membedakan agama, bangsa, suku, bahasa, ataupun status sosial. Oh, saya orang kaya, kamu orang miskin. Saya pegawai, kamu rakyat biasa. Kamu petani, saya pejabat. Saudaraku, penghalang-penghalang itu harus kita runtuhkan. Jangan pernah menganggap rendah kepada orang lain. Karena di hadapan Tuhan, kita semua sama, yaitu sebagai orang yang berdosa. Yesus berjanji kepada murid-muridnya dan kepada kita semua yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya dan menuruti perintahnya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, Tuhan tidak pernah menjanjikan dia akan menyelamatkan orang-orang Yahudi saja atau hanya orang Kristen saja. Tapi Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang yang tinggal di dunia ini. Dan barang siapa yang percaya kepadanya dan menuruti perintahnya, mereka akan beroleh hidup yang kekal yang dijanjikan kepadanya. Melalui pena inspirasi Kerinduan Segala Zaman halaman 440, dengan iman wanita itu menerobos semua penghalang yang didirikan antara orang Yahudi dan orang kafir. Walaupun ia kecewa, ia menetapkan hatinya untuk berharap hanya kepada Juru Selamat. Demikianlah
Kristus mau agar kita hanya berharap kepadanya, karena berkat-berkat keselamatan disediakan bagi setiap jiwa-jiwa. Jika perempuan Kanaan itu bisa menyatakan imannya dan memperkokoh pengharapannya hanya kepada Yesus untuk kesembuhan anaknya yang sekarat pada saat itu, maka hal ini pun bisa berlaku juga untuk saya dan saudara. Mari kita nyatakan pengharapan kita, mari kita nyatakan iman percaya kita hanya kepada Yesus, karena Yesuslah satu-satunya pengharapan kita. Segala persoalan, segala pergumulan, mari kita serahkan kepada Yesus, mari kita bawa kepada Yesus, karena Yesus sudah siap sedia memberikan pertolongan kepada saudara dan saya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Jangan pernah ragu, sama seperti wanita Kanaan yang datang dengan penuh pergumulan. Dia bergumul untuk kesembuhan anaknya, dia bergumul dan menerobos penghalang yang ada pada saat itu. Maka kita harus berusaha seperti perempuan Kanaan untuk datang kepada Yesus. Kita robohkan, kita terobos semua penghalang-penghalang yang ada di sekitar kita, sehingga keselamatan, sehingga kasih karunia, keselamatan yang sudah Yesus sediakan bagi kita akan menjadi bahagian kita. Biarlah melalui firman kebenaran pada sore hari ini, iman kita, pengharapan kita semakin diteguhkan, oleh karena Yesus sudah siap sedia memberikan pertolongan bagi saya dan saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pekabaran firman di mana Engkau telah meruntuhkan penghalang yang ada di antara orang Yahudi dan orang-orang kafir di sekitar mereka. Kami percaya Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan semua manusia. Biarlah Kau menolong kami ya Bapa, agar melalui kebenaran firman pada malam hari ini, iman kami akan semakin diteguhkan seperti perempuan Kanaan. Segala pergumulan, segala persoalan kami mau serahkan hanya kepada. Dan
kami pun belajar untuk tidak membeda-bedakan orang lain, baik agama mereka, baik bangsa, suku, ataupun bahasa. Biarlah kami boleh saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, oleh karena Engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya, karena hamba-Mu telah memohon di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah ibadah Vesper kita pada malam hari ini. Sampai bertemu kembali di ibadah Vesper online Gereja Masehi Advent hari ke-7, daerah Jawa, kawasan Tengah. Tuhan Yesus memberkati.